Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Triandayani dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu mata pelajaran di SMK, khususnya jurusan Administrasi Perkantoran kelas 11, yaitu Perjalanan Dinas Pimpinan. Oke, let's check it out. Jadi, perjalanan dinas merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Langsung kita simak ke materinya aja ya teman-teman. Let's go! Oke, materi yang pertama yaitu pengertian perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan seseorang ke suatu tempat yang berbeda untuk memenuhi undangan pihak-pihak tertentu dalam rangka urusan bisnis. Perjalanan bisnis dilakukan oleh pimpinan atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan pekerjaan tugas dalam jangka waktu tertentu. Jadi, perjalanan dinas ini tidak hanya melulu dilakukan oleh para pimpinan saja ya, namun juga dilakukan oleh beberapa pihak dalam perusahaan yang tujuannya adalah untuk memenuhi urusan bisnis. Selanjutnya ada macam-macam perjalanan dinas. Yang pertama, ditinjau dari wilayah tujuan dibedakan menjadi perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Selanjutnya ditinjau dari transportasinya dibedakan menjadi perjalanan lewat darat, perjalanan lewat laut, dan perjalanan lewat udara. Selanjutnya ada macam-macam perjalanan dinas ditinjau dari tujuannya. Yang pertama, perjalanan dinas untuk seminar nasional, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dengan tujuan untuk menghadiri seminar nasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya ada perjalanan dinas untuk kunjungan kerja, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka untuk urusan bisnis. Dan ada perjalanan dinas untuk pelantikan, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan untuk menghadiri pelantikan dalam rangka kenaikan pangkat atau jabatan. Selanjutnya ada perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan untuk melakukan training, salah satu contohnya. Kemudian ada perjalanan dinas untuk pengadaan kerjasama, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan atau pihak dalam perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka untuk mengadakan kerjasama. Selanjutnya ada perjalanan dinas untuk memonitoring dan evaluasi. Perjalanan dinas ini umumnya dilakukan oleh pimpinan dalam perusahaan yang memiliki cabang perusahaan di kota lain untuk melakukan evaluasi dan memonitoring keadaan dari perusahaan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam proses pelaksanaan perjalanan bisnis. Cara yang pertama yaitu in-house traveling department atau divisi perjalanan, yaitu divisi atau bagian di perusahaan yang khusus menangani perjalanan dinas pada suatu perusahaan dan bertanggung jawab mulai dari persiapan dokumen, mengurus tiket dan hotel, di mana pimpinan akan mengenal serta mengurus keuangan atau pembiayaan selama perjalanan dinas, di mana divisi perjalanan ini mengatur segala administrasi yang dibutuhkan dalam proses perjalanan dinas. Yang kedua, ada travel bureau atau biro perjalanan. Nah, saat ini sebagian perusahaan menggunakan jasa biro perjalanan untuk mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan karena lebih praktis dan tidak merepotkan perusahaan. Administrasi kantor atau sekretaris harus memilih biro perjalanan yang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada administrasi kantor atau sekretaris. Nah, apabila pimpinan meminta administrasi kantor atau sekretaris sendiri yang mempersiapkan perjalanan bisnisnya, maka administrasi kantor atau sekretaris harus segera mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan dinas pimpinannya, seperti mempersiapkan semua dokumen perusahaan, mengurus paspor, visa, tiket, dan hotel yang disukai pimpinan, agar persiapan dan pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang administrasi kantor atau sekretaris harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan atau meminta petunjuk dan masukan dari staf yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas. Nah, selanjutnya ada beberapa persiapan perjalanan dinas yang perlu dilakukan oleh seorang sekretaris. Yang pertama, yaitu persiapan dokumen perjalanan dinas. Yang kedua, persiapan transportasi yang akan digunakan. Yang ketiga, persiapan akomodasi atau penginapan. Dan yang terakhir yaitu persiapan keuangan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu persiapan dokumen perjalanan dinas. Yang pertama yaitu ada dokumen internal. Dokumen internal ini terdiri dari surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Nah, kedua surat ini akan sangat dibutuhkan pada saat laporan hasil kegiatan perjalanan dinas.
Nah, kedua surat ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat melakukan kunjungan atau perjalanan dinas keluar. Yang kedua yaitu dokumen eksternal. Dokumen eksternal ini terdiri dari paspor, visa, surat keterangan fiskal, exit permit, sertifikat kesehatan, tiket transportasi, dan voucher penginapan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persiapan transportasi. Nah, di persiapan transportasinya ada apa aja sih? Simak ya. Yang pertama yaitu persiapan transportasi darat. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu membawa identitas pribadi. Identitas pribadi ini bisa berupa KTP, ID card perusahaan, dan beberapa kartu identitas lainnya yang diperlukan dalam proses perjalanan bisnis. Yang kedua, dapatkan tiket perjalanan dan penegasan jam keberangkatan. Selanjutnya ada membawa peta kota tujuan. Yang keempat, membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang dibawa. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan karena jika ada beberapa surat dan dokumen yang tertinggal, tentunya hal tersebut akan menyulitkan kegiatan perjalanan bisnis yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi pemesanan hotel. Persiapan transportasi laut. Yang pertama, siapkan paspor bila perjalanan ke luar negeri. Yang kedua, siapkan tiket kapal dan kepastian berangkat. Yang ketiga, siapkan mata uang asing bila ke luar negeri. Yang keempat, informasikan pemesanan kamar hotel. Yang kelima, membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali. Yang keenam, surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang dibawa. Yang ketujuh, persiapan daftar nama dan telepon yang akan dihubungi. Yang kedelapan, usahakan penjemputan setiba di pelabuhan tujuan. Selanjutnya ada persiapan transportasi melalui udara, yaitu siapkan paspor bila perjalanan ke luar negeri. Yang kedua, siapkan tiket pesawat dan kepastian keberangkatan. Yang ketiga, siapkan mata uang asing bila ke luar negeri. Yang keempat, periksa koper yang dibawa tidak melebihi batas maksimum. Yang kelima, konfirmasikan pemesanan kamar hotel. Yang keenam, membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang harus dibawa. Yang ketujuh, persiapkan daftar nama dan telepon yang akan dihubungi. Dan yang kedelapan, usahakan penjemputan setiba di bandara tujuan. Yang ketiga yaitu ada persiapan akomodasi. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan perjalanan bisnis atau dinas. Akomodasi meliputi hotel atau tempat penginapan, sarana transportasi, dan daftar hotel atau penginapan beserta fasilitas yang disediakan maupun harga yang ditentukan. Persiapan harus dilakukan adalah yang pertama, pemesanan kamar. Pemesanan kamar dapat dilakukan melalui telepon atau fax email minimal 1 hari sebelumnya. Penulisan nama yang didaftarkan harus benar karena identitas tersebut akan disusun pada rak informasi. Yang kedua adalah check-in. Check-in adalah pertama masuk hotel dilakukan di bagian reservation untuk mengetahui kamar yang diinginkan tersedia. Pemesanan dapat langsung mengisi fasilitas maupun sarana dari hotel tersebut. Yang ketiga yaitu cara pembayaran. Pembayaran dilakukan pada saat check-in berdasarkan jenis kamar yang dipilih dan lama waktu menginap. Sedangkan biaya fasilitas yang lain dibayar pada saat check-out, ada juga pada saat selesai makan. Selanjutnya yang terakhir yaitu check-out. Check-out adalah saat meninggalkan hotel. Pada umumnya dilakukan pada pukul 12 siang. Hari terakhir dengan menyerahkan kunci kamar pada pengurusan check-out. Resepsionis akan menghubungi semua bagian seperti bar, restoran untuk mengetahui fasilitas yang belum dibayar. Yang terakhir ada persiapan keuangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu biaya transportasi mulai dari pulang, pergi, dan lokal selama dalam tugas di kota tujuan. Yang kedua yaitu biaya akomodasi atau penginapan. Yang ketiga, biaya acara kegiatan atau kontribusi acara kegiatan. Yang keempat, uang saku. Yang kelima, uang lusum atau pajak langsung mengenai barang atau jasa yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini sebagai biaya cadangan yang diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada beberapa kegiatan tambahan yang perlu dilakukan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan perjalanan dinas. Silakan disimak.
Hal pertama yang dilakukan yaitu perjalanan dinas dalam negeri dilakukan berdasarkan SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor atau satuan kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. Yang keempat, pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya. Dokumen pertanggungjawaban biaya terdiri atas SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan. Pada gambar tersebut menunjukkan salah satu contoh dari jadwal perjalanan dinas. Jadwal perjalanan dinas ini memuat mengenai hari atau tanggal pelaksanaan dari perjalanan dinas, kemudian jam, kegiatan, dan lokasi berlangsungnya perjalanan dinas dilakukan. Kemudian ada contoh dari laporan keuangan perjalanan dinas. Laporan ini memuat mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan selama kegiatan perjalanan dinas berlangsung, mulai dari biaya transportasi, penginapan, uang saku, serta biaya lainnya yang menunjang kegiatan perjalanan dinas. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam proses penyampaian materi. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bisa memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan khususnya pada mata pelajaran humas dan keprotokolan. Ada sedikit kata-kata penyemangat dari saya, yaitu untuk yang hari ini dapat kabar baik, selamat untuk kebahagiaannya. Untuk yang hari ini merasa gagal, semoga Allah tenangkan hatinya. Untuk teman-teman yang belum berhasil hari ini, mungkin memang berbeda jalannya. Setiap orang pasti diberi jalan yang istimewa oleh Allah. Jadi nikmati saja, biarkan proses memberikan pengalaman berharga. Selamat berproses dan selamat berjuang semua. Semoga kabar baik nyata adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.